Baik, selamat siang, selamat datang Bapak Ibu hadirin sekalian peserta breakout session pada siang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Waalaikumsalam warahmatullahi Namo wabarakatuh. Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu hadirin semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Kurniawan Dwi Prasetyo, Senior Vice President Infrastruktur Solution Lintas Arta yang akan memandu acara breakout session pada siang kali ini dengan judul Edge Computing, Deploy Cloud Anywhere in the Edge with Micro Data Center. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia di siang hari ini sudah hadir juga bersama kita di sesi breakout session pada kali ini yang akan sama-sama membahas mengenai tren edge computing dan juga micro DC. Saya akan coba perkenalkan panelis kita pada siang kali ini. Yang pertama sudah hadir Bapak Hendra Suryakusuma selaku Ketua Umum ID Pro, Indonesia Data Center Provider Organization. Selamat siang, selamat datang Pak Hendra. Selamat siang Pak Kurniawan, terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hendra? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak, kami sekeluarga. Terima kasih. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Pak Hendra. Kemudian juga panelis kita ada Bapak Samuel Abriani Pangarepan, BSc, selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, atau Bapak Dirjen Aptika kita, Pak Samuel. Selamat siang, selamat datang Pak Samuel. Selamat siang Mas Kurniawan. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Samuel. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Pak Samuel sudah hadir juga. Kemudian saya perkenalkan juga berikutnya sudah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Roni Siswanto selaku Head of Enterprise Sales dari Schneider Electric Indonesia. Selamat siang, selamat datang Pak Roni. Selamat siang Pak Kurniawan. Sehat Pak Roni? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sehat. Baik, itu tadi ketiga orang panelis kita ya pada diskusi siang kali ini. Sebelumnya saya ingatkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian pada siang kali ini, jika ada pertanyaan sepanjang diskusi kita pada siang kali ini nanti, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan diterima oleh panitia dan juga nanti akan ada hadiah yang menarik ya untuk penanya yang beruntung. Baik. Tidak memperpanjang waktu, kita akan mulai diskusi kita kali ini. Jadi, Bapak Ibu hadirin sekalian ya, seperti yang kita ketahui, sesuai dengan tema kita ya, kita nanti akan membahas bagaimana tren terbaru dalam data center facility ya. Ini bisa mendukung perkembangan dari cloud computing, karena kita tahu sekarang hampir semua itu bisa dipindahkan atau bisa dimasuk ke dalam cloud ya, cloud computing gitu kan. Nah, lebih spesifik lagi kita akan membahas mengenai tren edge computing ya, yang juga sudah mulai marak nih akhir-akhir ini. Nah, kita akan coba dapatkan insight nih dari masing-masing panelis kita pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan mulai, mungkin saya akan start dari Pak Hendra Suryakusuma nih sebagai Ketua Umum ID Pro ya, yang juga di dalamnya ada provider-provider data center nih yang ada di Indonesia gitu ya. Betul. Baik, Pak Hendra, sebagai permulaan ya, sebagai awalan nih, mungkin Pak Hendra bisa memberikan pandangan ya, bahwa selama ini atau saat ini kan perkembangan cloud cukup besar ya, cukup marak lah ya. Nah, kira-kira seperti apa sih dampak perkembangan cloud tadi terhadap data center, terutama di Indonesia gitu ya. Nah, mungkin Pak Hendra dalam ID Pro bisa menjelaskan. Silakan Pak Hendra. Ya, terima kasih semua. Salam kenal untuk Bapak Ibu semua. Nama saya Hendra Suryakusuma, saya adalah Chairman dari ID Pro. Saat ini kita memiliki 10 member, yang waktu di tahun 2017 itu kita hanya memiliki kapasitas 32 megawatt,
Tapi per Juni tahun ini kita sudah punya 72 megawatt dan diperkirakan di akhir tahun ini anggota kita ini akan mengelola sekitar 120 megawatt. Jadi memang kalau bicara compounded annual growth rate dari beberapa kajian research agency dunia, dari sisi pertumbuhan itu kurang lebih 35% ya dari 2017 ke 2019. Yang menarik memang di 2020. Jadi mungkin karena ada pandemi itu akhirnya mengakibatkan banyak proses transformasi digital itu terjadi dengan begitu cepat. Dan salah satunya adalah berdampak kepada penggunaan cloud yang semakin besar, dan akhirnya juga cloud ini kan harus di-hosting di data center, akhirnya data center juga semakin banyak dibangun. Nah ini menarik ya, karena inline dengan research yang dilakukan Akamai terkait dengan internet traffic yang tumbuh di kuartal kedua tahun 2020 itu sebesar 173%. Jadi biasanya pertumbuhannya itu tidak lebih dari 70%, tapi spesifik kuartal 2 tahun lalu itu tumbuh jadi 173%. Nah ini memang banyak dari anggota kami akhirnya berkembang dengan sangat pesat di tahun kemarin. Bahkan salah satu anggota kami, DCI, itu sudah jauh sekali pertumbuhan bisnisnya karena memang IPO dan IPO-nya sangat sukses. Kurang lebih sebagai pembuka ya, Pak Kurniawan ya. Oke, mohon maaf. Iya, baik. Kalau dilihat tadi memang sangat signifikan ya pertumbuhannya dari start 30-an megawatt jadi 120 megawatt Pak di akhir tahun ini ya. Jadi memang Di akhir tahun ini. betul cukup signifikan ya, dan juga mungkin efeknya tadi ya Pak Enda juga sudah sampaikan perkembangan digitalisasi dan juga salah satunya adalah cloud computing ya. Oke, Betul. menarik sekali sih untuk data-datanya. Nah, kalau kita bicara tentang data center ya, mungkin kalau sekarang ini kebanyakan yang tadi ya angka 120 megawatt itu mungkin yang konvensional mungkin ya, atau data center yang apa nih pada umumnya kita tahu nih ada di mana nih, ada di suatu tempat dengan kapasitas yang besar gitu ya. Nah, Betul. seperti tema kita nih Pak Hendra ya, mungkin saya pengen bertanya terkait dengan micro DC nih. Nah, kalau menurut Pak Hendra sendiri ya terkait dengan micro DC ini, Bapak melihatnya seperti apa sih kira-kira perkembangannya dalam 5 tahun ke depan gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Silakan Pak Hendra. Ya, ini saya menarik ya untuk membahasnya karena memang saya lihat institusi pemerintahan apalagi dengan adanya Perpres SPB ini memang banyak bergerak untuk mengadopsi inisiatif yang sifatnya digital. Jadi semua Pemprov, Pemkab dan Pemkot harus memiliki sistem yang berjalan di regionnya mereka. Nah, kalau misalnya mereka harus tetap menggunakan data center yang hyperscale, yang besar-besar tadi, memang akhirnya akan mengurangi jumlah akses transaksinya dan juga biaya bandwidth-nya juga besar. Jadi memang saya lihat dengan adanya transformasi digital di pemerintahan daerah, kemudian juga kita lihat implementasi dari Internet of Things dan juga industri 4.0 di daerah-daerah itu, akibatnya banyak data yang akan di-generate, ditransfer, disimpan dan juga dianalisa. Dan untuk bisa mendapatkan hasil yang cepat, memang sebaiknya si data center itu harus lebih dekat ke sumber datanya itu di generate, dihasilkan. Jadi kalau untuk 5 tahun ke depan, apalagi dengan kita lihat banyak pemerintah daerah itu sekarang mengaplikasikan smart city dengan CCTV yang sudah ada embedded computing power di dalamnya, itu akhirnya akan mengakibatkan kebutuhan micro DC ini akan semakin besar ke depannya. Itu baru dari sektor pemerintahan ya. Kalau di enterprise ada lagi mungkin yang lain. Enterprise juga membutuhkan Pak ya, karena tadi kan itu bisa mensupport seperti IoT gitu ya. Betul. Kemudian juga ya tadi kalau pemerintahan kita tahu ada smart city dan lain-lainnya ya. Iya. Oke. Jadi kalau di dalam ID Pro sendiri sudah melihat ke arah sana ya, member-membernya ya, bahwa nanti ini akan jadi salah satu tren untuk Betul. data center ke depannya. Betul, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Hendra untuk penjelasannya. Sama-sama. Kalau tadi Pak Hendra sudah menyinggung sedikit terkait dengan SPBE ya. Nah, nanti kita sudah ada Pak Samuel juga nanti mungkin bisa akan bantu menjelaskan.
Tapi sebelumnya saya ingat kembali kepada Bapak Ibu peserta record session kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan untuk menuliskan di kolom chat ya. Jadi nanti akan dipilih oleh panitia. Bagi Bapak Ibu yang beruntung nanti akan mendapatkan hadiah dan akan dihubungi oleh panitia. Kami juga menyediakan kuesioner yang dapat diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti bagi yang sudah mengisi kuesioner juga akan kami undi dan akan kami umumkan di akhir keseluruhan acara, dan juga nanti akan kami infokan juga di Instagram resmi Lintas Arta di @lintasarta.official. Baik, menyambung tadi ya pembicaraan atau diskusi sebelumnya dengan Pak Hendra dari ID Pro, tadi juga sempat disinggung bahwa micro DC atau SDC ini nanti akan banyak dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Kalau di swasta tadi ada IoT dan lain-lain, kalau di pemerintah tadi sudah disinggung tentang SPBE ya. Nah, kebetulan sudah ada narasumber yang sangat kompeten ya, Pak Samuel sebagai Dirjen Aptika Kominfo, yang memang sangat terkait ya dengan topik mengenai SPBE ini. Jadi akan sangat baik ya kalau kita bisa mendapatkan penjelasan langsung nih dari narasumber utamanya dari Kominfo terkait dengan SPB ini. Nah, mohon bisa diberikan gambaran Pak Samuel terkait dengan SPB ini dan kira-kira seperti apa sih rencana pemerintah ya dalam hal ini Kominfo untuk bisa mengimplementasikan SPB tersebut. Kami persilahkan Pak Samuel. Terima kasih Mas Kurniawan atas kesempatannya yang diberikan. Saya ada 4 slide aja sih yang ingin saya share sebagai insight kita. Apa sih yang sedang dilakukan pemerintah? Kemana sih arah strategi pemerintah ke depannya? Dan ini ada kaitannya dengan yang namanya pemanfaatan data center atau apapun industri data center dan juga industri cloud di Indonesia. Jadi seperti kita tadi disampaikan, Perpres 95 tahun 2018 ini kan sudah itu adalah sebentuk deklaratif dari negara bahwa kita akan move atau kita akan bertransformasi ke ke era digital. Jadi sistem pemerintahnya pun kita akan berbasis elektronik. Nah, untuk itu kami di Kominfo sebagai salah satu stakeholder dalam pembangunan SPBE pemerintah ini perlu menyiapkan. Nah, yang kita siapkan adalah terkait dengan sarana dan prasarana atau aplikasi cloud computingnya dan juga infrastrukturnya. Jadi ini dasarnya adalah pasti SPBE itu adalah dasarnya adalah instruksi presiden, ada surat presiden, ada perpresnya, tapi juga percepatan ini karena adanya instruksi presiden. Next dong. Kita lihat ini kan karenanya ada pandemik, kita kan sudah rencanakan itu dari 2018 dan ini harus selesai 2024 paling tidak sudah ada yang beroperasi 30% itu sudah harus beroperasi data center atau cloud service-nya pemerintah. Nah, ini kan adanya pandemik mempercepat, presiden minta dipercepat. Apa sih yang kita lakukan sebenarnya dalam di konsep sistem pemerintahan berbasis elektronik khususnya di infrastrukturnya ya. Jadi kita akan membangun yang namanya government cloud dan juga government network. Nah, kenapa dua hal ini diperlukan? Ya karena kita tadi biar bisa mengolah data yang ada di pemerintahan dan juga kita bisa mengelola intranet. Jadi intranetnya antar pemerintahan komunikasinya bisa lancar. Dan juga bagaimana juga menyediakan layanan bagi masyarakat. Jadi kita akan pisahkan antara intranet di antara pemerintah dan juga layanan-layanan bagi masyarakat untuk keamanannya ya. Jadi penyederhanaan infrastruktur, efektivitas interoperabilitas dan keamanan teknologi adalah menjadi kuncinya. Tadi dari Adipro bahwa kedepannya nanti ada di dalam slide saya berikutnya, tapi kedepannya pemerintah tidak akan lagi membangun data center. Kita lebih senang untuk menggunakan cloud services. Selama cloud itu dia punya data centernya ada di Indonesia. Itu yang kita arah ke depannya. Next. Bagaimana strukturnya? Ini ada strukturnya, ini yang tadi saya katakan, jadi kita nanti akan
Jadi ini cloud-nya, ya, pusat data pemerintah atau government cloud tadi itu tidak bisa melayani semua ya kebutuhannya pemerintah. Kita menyadarin itu dan kasusnya kita akan melakukan koneksi dengan public cloud dan sekarang pun sudah mulai dilakukan. Kita masih uji coba. Salah satunya menggunakan Lintas Arta. Nanti juga kita akan gabungkan juga dengan cloud-nya Telkom. Mungkin kita akan punya 3 cloud services untuk kita latihan mengoperasikan cloud sampai nanti data center kita bisa berfungsi dan memberikan layanan cloud. Nah, ini kira-kira gambarannya akan ada 4, tapi 3 atau 4 masih belum diputuskan. Yang sudah pasti itu ada di Jabodetabek, sudah dalam tahap desain untuk dibangun. Batam sudah lagi survei lahannya sudah selesai juga surveinya, sisa juga mendesain. Nah, ini selesainya yang Jabodetabek tahun 2023 akhir, dan yang Batam itu 2024. Ini adalah jadi sebenarnya nanti konsepnya data-data yang strategis akan dikelola sendiri, tapi data-data yang memang sifatnya terbuka umum karena ada keterbukaan informasi, kita akan hosting di cloud-cloud yang ada di dalam negeri. Selanjutnya, ini nah sekarang ini memang nanti kita mulai nih, jadi membiasakan yang namanya instansi pemerintah menggunakan cloud ya. Jadi kita aplikasinya juga nanti kita juga standarkan supaya tidak terlalu banyak aplikasi. Saat ini banyak sekali aplikasi, ada 27.000 aplikasi yang digunakan pemerintah, padahal sejenisnya banyak sekali. Hampir semua kementerian, lembaga, dan daerah itu punya aplikasi yang sama yang dibangun sendiri-sendiri. Ini pemborosan, jadi kita tidak akan lagi membolehkan pembangunan aplikasi sebelum dikonsultasikan dengan tim dari SPBE. Ini ada di bagaimana nanti ketersambungannya. Next sekali lagi yang terakhir. Nah, ini yang tadi saya katakan. Kedepannya kita akan mengedepankan cloud first policy. Jadi kita sekarang ini sudah membiasakan. Jadi kalau saat ini pengadaan untuk TIK itu harus dilakukan rekomendasi. Jadi dia harus dimintakan rekomendasi dari tim kami. Jadi memastikan pembangunan atau belanja TIK itu selaras dengan program pembangunan SPBE. Nah, disinilah kita mendorong untuk pemanfaatan cloud. Jadi kalau pemerintah mengelola data centernya sendiri itu tidak akan efektif atau efisien. Kalau saya bukan karena regulasi, sebenarnya usulan saya sih pemerintah nggak usah punya data center juga. Yang harus punya itu adalah memastikan availability-nya. Karena akan lebih efisien kalau kita outsourcing kan. Makanya yang dibangun pemerintah itu hanya sebagian kecil aja untuk melayani semua layanan ini, dan hanya yang sifatnya strategis, data-data strategis yang akan kita kelola sendiri. Ya, ini dampaknya apa? Pastinya dari pemerintah biayanya akan turun drastis. Hitungan kita itu belanja kita bisa turun 20 triliun ya. Dan ini bisa dibuat belanja-belanja yang lainnya. Belanja SDM, belanja teknologi, jadi semuanya belanja server dan data center ini kalau dibiarkan maintenance-nya yang mahal. Kita tuh ada 2.700 yang dikategorikan tanda kutip ya, kategorikan data center, tapi sebagian besar adalah room server. Karena kan dulu kan waktu bangun, saya harus masuk ke ruang digital, ya bangun aja ada ruang kosong, dikasih raised floor, kasih AC, disitulah ditaruh server. Nah, itu kan juga kualitasnya belum memadai. Nah, pastinya dengan adanya policy ini akan meningkatkan pembangunan investasi data center di Indonesia. Nah, strateginya negara sebenarnya ingin menjadikan Indonesia menjadi pusat data center regional. Jadi kenapa kita memperbaiki regulasi PP71 itu adalah salah satunya, itu supaya nanti Indonesia menjadi pusat data center regional. Kenapa kita akan menjadi pusat data center regional? Pertama, market kita aja sudah besar. Belum lagi tambah market-market yang ada di region. Masalah di region ini adalah ketersediaan electricity. Kalau kita ngomong data center atau ngomong cloud service kan harus ada listriknya. Nah, inilah yang kita masih punya cadangan sumber tenaga untuk membangun listrik masih banyak. Ini sebenarnya yang akan menjadi kenapa
Saat ini banyak sekali perusahaan besar sudah hadir di Indonesia. Terakhir itu ada 12 di satu kawasan, sekarang ada lagi di Batam akan dibangun kawasan, ada beberapa daerah akan dibangun kawasan, itu kawasan-kawasan data center. Kalau itu semua dibangun, kalau hanya marketnya hanya Indonesia, ya pastinya tidak menarik. Karena marketnya juga akan di sekeliling Indonesia. Kalau bisa ya di region ASEAN ini nanti pusat datanya. Contohnya Singapura, contohnya yang namanya Vietnam juga nggak punya tersediaan listrik. Mereka lagi berpikir, nah karena kita punya ketersediaan listrik yang cukup besar, nah, potensi kesediaannya. Jadi kalau kita menjadikan Indonesia jadi pusat data center regional adalah hal yang baiklah, baik buat kita maupun orang-orang yang membutuhkan listrik. Nah ini juga dengan adanya policy ini akan meningkatkan SDM. SDM kita akan tingkat. Nah, ini kan kadang-kadang orang bicara cloud, tapi mereka tidak SDM yang dimiliki tidak mumpuni, ini bahaya. Makanya kalau itu sama aja kita punya data center, cuma sifatnya virtual. Kalau punya data center kan kita berarti punya NOC. NOC kan juga harus diawasi itu. Nah ini yang diawasinya sifatnya virtual. Biasanya kan diawasinya kan sifatnya fisik tuh. Kalau ada apa-apa langsung cabut aja listrik kan. Ini nggak bisa. Bagaimana itu? Jadi SDM-nya harus memahami mengoperasikan cloud. Cloud itu hanya sekedar penyedia layanan, sama aja kita nyewa perkantoran lah. Di kantor itu kan pasti kita nyewa gedung di perkantoran di suatu gedung kan keamanan pintunya pasti dijaga oleh yang memiliki gedung. Tapi begitu keamanan di dalam ruangan office-nya kan harus dilakukan oleh yang menyewa gedung, menyewa ruangan. Nah ini juga halnya dengan cloud ke depannya, harapannya itu. Jadi untuk itu kita butuh juga SDM-SDM yang mumpuni untuk dapat mengoperasikan cloud ini. Nah, yang terakhir kita harapkan dengan kita terbuka kayak gini, yang namanya kolaborasi ini kerjasama itu pasti terbangun. Kalau pemerintah, jadi pemerintah tetap membangun tapi hanya untuk hal yang strategis, tapi selebihnya kita biarkan market yang mendriven. Selama itu dia ada di Indonesia, kita akan menggunakan itu sebagai pemicu sebagai trigger untuk pembangunan industri cloud ataupun data center di Indonesia. Belum lagi yang swasta besar sekali ini market Indonesia. Nah terkait dari nanti micro data center itu biarkan market, kita nggak tahu ada kebutuhannya sendiri ya, biarkan market yang harus dihitung cost efektifnya berapa, apakah bagusnya besar atau kecil tapi sih ada perhitungan bisnisnya lah. Dan itu memang adalah sebuah inovasi yang tetap harus dikasih ruang. Tapi kita harus lihat juga marketnya terkait hal itu. Itu kira-kira insight yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Samuel. Sangat komprehensif ini penjelasannya terkait dengan SPBE dan juga tadi cukup menarik nih, Cloud First Policy. Jadi memang untuk bisa mendukung program pemerintah, salah satunya SPBE tadi, di sini Kominfo akan mengarahkan ke arah cloud. Jadi semua akan berbasiskan cloud dan udah pasti itu nanti juga akan berimpact terhadap pembangunan data center juga, karena cloud itu akan menjadi data center. Termasuk juga mungkin untuk micro DC ya, mungkin ya Pak Samuel ya, yang nanti akan dekat dengan user, dekat dengan sumber data ya yang tersebar di daerah-daerah, karena memang cakupan untuk SPB ini adalah seluruh Indonesia. Betul gitu ya Pak Samuel ya? Ya, ini kan sebenarnya sejarah berulang. Dulu kan sifatnya mainframe. Habis itu kita ini mainframe kan kita ngomongin cloud yang besar tuh, data center yang besar. Sekarang data centernya dijejaringkan, kan ya gitu. Nah itu harus dihitung juga kebutuhan listriknya bagaimana, terus bagaimana interkoneksi antar data center, micro data center tadi. Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Samuel untuk penjelasannya yang sangat lengkap. Baik, mungkin berikutnya ya, saya tadi udah dapat penjelasan dari Pak Samuel tentang SPBE dan juga rencana pemerintah seperti apa, termasuk juga bahwa nanti dengan aplikasi pemerintah itu masuk ke dalam cloud akan memunculkan juga data center baru ya, yang juga nanti akan bisa mendukung tadi ya program pemerintah maupun bisa menyediakan infrastruktur yang diperlukan gitu kan. Nah, sesuai dengan tema kita tadi kita juga bahas juga tentang micro DC, kemudian tentang cloud. Tadi Pak Samuel juga sudah menjelaskan tentang policy cloud first ya. Nah, saya akan coba beralih ke Pak Roni Siswanto ya sebagai Head of Enterprise Sales-nya Schneider ya. Nah, mungkin Pak
Roni ini bisa bantu jelaskan ya kira-kira dengan kebutuhan tadi ya yang disampaikan oleh Pak Samuel, kemudian juga yang tren yang sudah dibahas juga oleh Pak Hendra dalam 5 tahun ke depan gitu ya. Kira-kira terkait dengan micro data center itu sebenarnya apa sih gitu kan ya, dan apa kelebihannya dan juga apa perbedaannya dibandingkan dengan data center selama ini kita kenal ya, yang konvensional gitu. Nah, mungkin Pak Roni bisa menjelaskan, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Kurniawan. Selamat siang Pak Samuel, Pak Hendra. Siang, Ya, Mas ini Roni. diskusinya cukup menarik kalau saya ikuti dari awal ya di acara Lintas Arta ini tadi sempat juga disinggung oleh Bu Afeliani juga mengenai digital ekonomi, kemudian impact terhadap transaksional data ya. Kemudian juga disebutkan juga oleh Pak Sudev kalau nggak salah dari IDC juga menyebutkan mengenai resilience for future enterprise business. Nah, kendalanya sekarang pada saat kita melakukan resilience of future business untuk menjamin gimana business continuity itu tetap berjalan. Artinya semua perusahaan atau user harus memikirkan bagaimana dia mesti restructure dia punya infrastructure support. Kemudian bagaimana dia bisa berpikir mengenai data center itu berjalan lebih efisien. Tadi juga disebutkan oleh Pak Samuel mengenai listrik, ya kan, dan segala macam. Kemudian juga Pak Samuel tadi menyebutkan SDM, ya, resource. Orang juga harus bisa paham bagaimana mengelola data center atau tadi disebut sebagai Pak Samuel adalah NOC. Nah, micro data center adalah salah satu jawaban untuk menjembatani tren teknologi IoT dan Edge yang sudah mendekati data processing ke sisi user, sehingga para user itu dipermudah untuk mempunyai facility data center. Sebenarnya micro data center ini sifatnya adalah data center kecil, menengah sampai kecil, dan secara desain itu sangat mudah didapatkan oleh para user. Bisa bayangkan aja Mas, misalnya tadi yang disebutkan oleh Pak Samuel ya, industri ya, sekarang kan banyak ya. Kalau misalkan nanti data processing-nya, sekarang pabrik sudah banyak data processing di pabrik-pabrik ya, IoT, tapi semua tersentralis ke pusat, artinya bandwidth akan banyak, latency akan banyak gitu ya. Nah, dengan pendekatan micro data center, sebagian processing data itu bisa dilakukan di lokal. Jadi tidak perlu langsung ke semuanya dilempar ke pusat. Respon juga lebih cepat, delay juga lebih bisa dilimitasi ya, kualitas juga bisa dilimitasi. Nah, Schneider dalam hal ini sebagai teknologi provider untuk energi dan data center, kami juga bisa memikirkan hal ini. Kita juga sudah ada namanya solusi micro data center on the rack. Nah, nanti kalau sudah pakai ini, teman-teman nggak usah bingung-bingung lagi karena data center on the rack ini satu rak sudah komplit dengan UPS, cooling, monitoring, dan segala macam. Kemudian tinggal kita masukkan server aja ke dalam. Dan bentuknya standar, mudah dioperasikan, siapapun yang belajar akan lebih cepat catch up, apalagi ditambah dengan monitoring sistem yang ada. Tadi juga disebutkan oleh Pak Samuel kan, nanti kalau sudah dipasang data centernya, terus gimana kita bisa monitor energinya? Bagaimana kita bisa monitor kalau ada apa-apa? Bagaimana kita bisa mengerti lebih deep apa yang terjadi, apa yang kita punya di dalam data center. Jadi monitoring adalah hal utama, kritikal untuk para pemilik data center, juga membantu operasional yang lebih efisien. Ya. Kurang lebih itu insight saya, Pak Kurniawan. Oke, baik. Terima kasih Pak Roni. Jadi memang tadi ya, kalau untuk yang micro data center ini dari Schneider juga sudah ada solusinya. Yang sifatnya nanti itu compact ya, jadi sudah ready termasuk sistem monitoringnya. Nah, kira-kira tadi Pak Samuel juga sempat menyinggung terkait dengan SDM ya, untuk bisa mempunyai atau mengoperasikan data center tadi ini, apakah seperti apa sih yang perlu dilakukan ya? Apakah ini lebih rumit nih dibandingkan konvensional atau ini justru dipermudah ya dengan kita punya Schneider punya solusi yang kompleks, yang compact ya untuk data center gitu. Nah, Betul. kira-kira seperti apa Pak Roni? Oke,
Jadi semakin compact pasti semakin mudah ya. Orang juga belajarnya semakin cepat ya. Nah, kita punya platform namanya EcoStruxure for Data Center. Sebenarnya itu platform software monitoring. Dan ini bisa memonitor tidak hanya dari sisi data center-nya saja di dalam, maupun juga masuk ke dalam power kelistrikan. Karena mungkin tadi disebut juga listrik itu barang mahal ya sekarang ya. Mahal sekali. Jadi kalau misalnya kita tidak efisien di situ, tapi tidak bisa menekan operasional, artinya return of business-nya juga akan terganggu. Nah, dengan adanya platform ini, monitoring system ini, si user, si owner akan bisa melihat sistem dari all angle, baik dalam helikopter view-nya, kemudian secara pendetailannya. Bahkan sistem ini bisa diperuntukkan oleh C-level untuk melihat overall, bahkan sampai level manajerial untuk operasional. Dan masing-masing mempunyai authority yang berbeda. Sehingga apabila terjadi sesuatu, kita bisa sudah melakukan preventif. Ya, jadi tidak perlu lagi resiko downtime itu bisa kita minimalisir lah ya. Dan ada juga fungsi-fungsi lain yang saya rasa itu sangat membantu di operasional data center. Jadi kita bisa memprediksi kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam efeknya data center itu apa, kemudian apakah ini kurang power, apakah ini kurang dingin gitu ya. Jadi semua bisa dipredik. Dan saya yakin dengan Lintas Arta ya, dalam hal ini sebagai teknologi provider dan sistem integrator yang besar, dengan kompetensi yang ada, dan digabung dengan kemampuan services yang ada, saya rasa ini akan menjadi kolaborasi yang baik ke depan. Oke, baik. Terima kasih Pak Roni. Jadi memang kunci satu di kolaborasi juga ya. Tadi juga Pak Semba juga sempat singgung masalah kolaborasi di antara pemerintah dan juga swasta ya, maupun dengan provider itu sendiri. Oke, jadi kalau untuk tadi ya micro data center dari Schneider itu cukup lengkap lah ya Pak ya, solusi-solusinya ya, termasuk teknologi pendukungnya udah disediakan semua di situ, gitu ya Pak Roni ya. Iya. Oke, baik. Mungkin saya tadi kan Pak Samuel menyampaikan tentang policy cloud first nih ya. Mungkin saya pengen balik lagi ke Pak Hendra sedikit nih tanggapannya dalam konteks ID Pro ya terhadap kebijakan cloud first policy-nya nih dari Kominfo. Mungkin ada tanggapan sedikit Pak Hendra. Sangat menarik ya, saya sangat menghargai yang tadi Pak Samuel sampaikan. Jadi memang Cloud First Policy ini sudah menjadi satu policy yang diterima oleh dunia secara luas. Jadi memang yang pertama melakukan itu adalah Amerika, kemudian Vietnam, dan juga Singapura sudah menerapkannya. Jadi kalau bicara efisiensi, memang betul sekali, akan ada banyak sekali efisiensi karena kebutuhan yang harus diberikan ke institusi pemerintahan itu, yang tadinya mereka harus membeli perangkat fisik infrastruktur IT-nya, mulai dari hardware, server, storage, sampai ke perangkat network itu, sudah tidak ada lagi gitu ya. Jadi mereka tinggal membeli layanannya gitu. Nah, memang terkait dengan aspek keamanan datanya memang yang harus ditingkatkan, supaya kita pastikan bahwa, apalagi kalau datanya bersifat strategis, itu di cloud-kan itu aman gitu. Mungkin itu sih ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hendra. Tadi Bapak Ibu peserta dan hadirin ya breakout session pada siang kali ini, tadi kita udah dengarkan paparan dari ketiga orang panelis kita ya yang luar biasa. Saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi saya mengundang seluruh panelis kita kali ini untuk ikut serta dalam sesi tanya jawab ini ya, untuk membantu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya coba lihat dulu. Nah, pertanyaan pertama dapat menjadi pemain utama data center di dunia. Tadi ini inline nih, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Samuel nih, bagaimana kita bisa menjadi pusat data tadi ya. Pak Samuel juga sempat menyampaikan tadi dalam paparan beliau. Mungkin untuk pertanyaan kali ini karena diarahkan ke semua narasumber,
Saya mohon Pak Samuel untuk berkenan menjawab dulu yang pertama Pak, tentang apa saja yang bisa kita lakukan ya agar Indonesia menjadi pemain utama data center di dunia gitu. Mohon Pak Samuel berkenan menjawab. Terima kasih Itu Pak. tadi kan pertama pastinya kalau kita bicara marketnya kan pemerintah kan pasti akan mengutamakan juga pasti cloud yang ada di Indonesia ya. Ini akan jadi pemain-pemain yang jadi prioritas pertama kita. Nah ini justru kalau kita membuat satu kebijakan kita juga harus melihat impact bisnisnya. Ini yang impact bisnisnya yang sangat besar. Dengan kita membuat satu kebijakan first cloud policy itu berarti apa? Menumbuhkan data center. Menumbuhkan data center, membangkitkan bisnisnya, meng-hire yang namanya SDM-nya. Nah, ini kita lihat ini akan menggairahkan ekonomi kita khususnya di ICT. Di sini terjadi transfer knowledge juga. Jadi itu yang kita harapkan. Memang kita harapkan bukan hanya untuk Indonesia, kita maunya market kita pegang semua market yang di Southeast Asia ini. Karena tadi kita masih punya abundance of electricity, pastinya dengan menggunakan teknologi-teknologi yang bisa melakukan efisiensi terhadap penggunaan teknologi electricity. Tadi kan kuncinya gitu. Kalau kita salah-salah memilih teknologi, akhirnya nanti bisnisnya mahal di listriknya. Padahal kalau kita bicara ngomong data center, itu sebenarnya bisnis listrik itu sebenarnya. Nggak boleh mati pun per sedetik pun. Makanya kalau yang sudah tier 4 ini. Nah, apa itu harapannya kita, jadi supaya menumbuhkan pemain-pemain lokal yang handal. Nah ini itu tadi ya untuk sebagai stimulusnya pasti pemerintah akan spend uangnya itu ya di pemain-pemain lokal. Kecuali memang ada kebutuhannya lebih besar ya nggak ada nggak apa-apa kita terbuka. Atau juga ini juga kita bisa ini. Makanya yang di sini terjadi kompetisi yang bisa meningkatkan inovasi itu tujuannya. Jadi kita membuat regulasi itu situ supaya ada industri yang tumbuh dan supaya ada ekosistem yang berkembang. Jadi memang kalau kita bicara PP 71 tuh banyak sekali yang menentang waktu itu karena waktu itu PP 82 coba kita kilas balik aja. PP 82 tuh hanya bilang semua data di Indonesia. Data yang mana saya bilang? Bisa nggak kita pakai WA? Kalau data kan berarti saya WA, data harus di sini tuh. Itu melanggar semua saya bilang nih. Email saya kok keluar boleh nggak? Cuma nulisnya semua data harus di Indonesia. Saya bilang gimana nih ya? Oke kita bisa. Oh data private sama data publik. Data publik uangnya negara ya harus di Indonesia. Itu dulu. Nah bagaimana kita mengajak yang lainnya yang tadi private itu supaya masuk juga di lokal. Kalau ekosistemnya itu tumbuh secara natural business, ya pasti saya akan menggunakan yang lokal. Kenapa? Contohnya ginilah. Dulu sebelum ada belum ada internet, belum ada internet. Di mana kita taruh file kita? Filing kabinet kita adanya di belakang meja kita, paling jauh di ruangnya sekretaris. Sama juga dengan data di era digital. Kalau fasilitasnya ada dan kita kembangkan terus ekosistemnya, pelan-pelan kita akan panggil pulang. Yang sekarang tadinya taruh di luar. Karena lebih cepat, user experience-nya akan lebih bagus. Nah ini kira-kira yang jadi akhirnya makin tumbuhlah ekosistem kita, makin berkembangnya bisnis ini. Dan inilah kesempatan kita. Jadi baru kita mendesain supaya pemain lokalnya justru harus tumbuh. Itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Samuel untuk penjelasan dan jawabannya. Jadi memang tadi ya pemerintah sudah punya inisiatif yang sangat bagus untuk membantu pertumbuhan industri ya di dalam negeri ya, dan harapannya bisa menjadi pemain utama data center di dunia tadi. Nah mungkin saya juga mohon bantuan Pak Hendan ya untuk bisa memberikan tanggapannya Pak terkait dengan tadi disampaikan oleh Pak Samuel ya maupun tadi terkait dengan penanya ya untuk bisa menjadi pemain data center utama di dunia nih. Silakan Pak Hendra. Ya, jadi kalau saya lihat ada 3 hal utama Pak yang mendrive data center industry growth di Indonesia. Yang pertama itu memang secara fundamental kita memiliki penduduk yang jumlahnya sangat banyak, 273 juta lebih penduduk, yang 70%-nya di bawah usia 40 tahun ya. Jadi yang menarik adalah data terkait dengan digital economy yang dilakukan oleh Google. Jadi di tahun 2017 itu hanya dari 30 juta pembelanja online itu sudah generating sekitar 8 billion US dollar gross merchandise value, dan di tahun 2020 itu angka itu naik menjadi 40 billion US dollar. Nah ini poin saya yang pertama ini adalah memang kita udah punya masyarakat yang jumlahnya besar,
Dan internet penetration kita juga per tahun ini udah mencapai 73% dibandingkan tahun sebelumnya yang baru 60%-an. Dan angka ini akan terus tumbuh ya dengan implementasi 5G dan juga memperkecil digital divide terutama di Indonesia Timur gitu ya. Jadi akan semakin banyak orang terhubung ke internet. Nah, bicara ekosistem tadi saya setuju dengan yang Pak Samuel sampaikan. Kalau kita breakdown komponennya itu yang pertama ada yang namanya data center infrastrukturnya sendiri. Jadi kalau di ID Pro itu para member kami ini memang dipersyaratkan untuk memiliki tier 3 atau rated 3 data center minimal. Jadi untuk memastikan bahwa anggota kami ini bisa menjaga reliability dan secure datanya secure, data yang di-host oleh mereka itu secure. Itu yang pertama. Kemudian juga mungkin saya juga pergunakan kesempatan ini untuk menginformasikan kita sudah memiliki digital platform untuk online learning terkait dengan SNI Pusat Data. Jadi kita bersyukur ID Pro ditunjuk sebagai partner strategis dari Badan Standarisasi Nasional. Kita juga bekerja sama dengan Direktorat Standar Kominfo. Saat ini kita sudah punya SNI Pusat Data 8879 tahun 2019 yang saat ini materinya bisa dipelajari di website resmi ID Pro. Harapannya adalah si ekosistem tenaga ahli yang bisa mengoperasikan data center ini jadi jauh lebih banyak lagi. Karena terus terang itu masih jadi tantangan utama kami para pelaku industri, di mana untuk mencari engineer yang mengerti cara menjalankan cooling system, mechanical, electrical itu masih belum ya, masih belum banyak gitu. Jadi kita harus rebut-rebutan nih antara anggota. Dan tentunya yang ketiga ya, jadi kolaborasi antara semua pemangku kepentingan termasuk dengan pemerintah, karena kami lihat potensi digital ekonomi ini akan sangat pesat sekali perkembangannya, terutama di 2025, data dari McKinsey maupun KPMG. Jadi harus dibalance dengan pemanfaatan teknologi yang lebih green di data centernya. Kalau tidak, kita akan membangun data center yang masih menggunakan teknologi yang masih polutif, dan itu kita harus antisipasi dari sekarang. Kurang lebih itu sih, Pak Kurniawan. Oke, terima kasih Pak Hendra untuk penjelasan dan jawabannya. Mungkin terakhir saya akan ke Pak Roni nih sebagai penyedia teknologinya ya. Apakah ada tanggapan Pak Roni? Ya, terima kasih Pak Kurniawan. Jadi tadi sudah dipaparkan dengan Pak Hendra dan Pak Samuel, saya sepakat juga. Kalau saya melihat itu, kami melihat SDM salah satu hal yang juga harus kita perlu perhatikan ya. Sekarang kita bisa lihat lah, Indonesia ini sebenarnya sudah menjadi negara yang jadi tujuan negara-negara di dunia ya untuk penempatan data center. Bahkan sekarang pemain-pemain global pun sudah masuk dari seluruh dunia untuk mau invest di Indonesia. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Samuel, dari pihak swasta juga banyak. Ini sebenarnya salah satu wacana atau salah satu cara kita paralel untuk meningkatkan kompetensi kita punya resource. Sambil kita belajar dari sana, kemudian kita bisa implement di bisnis masing-masing, itu satu. Terus yang kedua, kita ini alhamdulillah pemerintah ini sekarang sudah benar-benar mendukung untuk transformasi digital ya, dengan segala macam regulasi yang sudah dikeluarkan. Kemudian kita punya ID Pro seperti Mas Hendra ini sebagai badan yang bisa memonitor juga penyempurnaan apa yang perlu kita lakukan untuk perkembangan digital transformasi di Indonesia, khususnya data center. Jadi ini amat sangat penting, bisa sinergi jalan bareng. Terus yang terakhir adalah buat saya adapt teknologi ya. Jadi sekarang teknologi ini berkembang pesat ya. Tadi disampaikan juga oleh Pak Samuel jangan sampai salah milih teknologi, karena namanya listrik itu mahal. Artinya data center itu sesuatu yang mahal investasinya. Dan harus hati-hati dihitung supaya itu benar-benar mendukung kita punya bisnis. Jadi harus bertumbuh, kemudian mempunyai efisiensi yang baik, kemudian dirancang juga seperti yang tadi Mas Hendra sampaikan, menghadap ke satu level data center tertentu, ada yang TIA, ada yang uptime ya, semakin tinggi semakin efisien, semakin baik, tapi semakin high cost juga. Jadi semua harus dipertimbangkan cara-cara membuat data center itu ya. Jadi semoga dengan seperti ini Indonesia, insya Allah saya yakin marketnya banyak, SDM-nya juga cukup banyak, captive marketnya besar ya, apalagi kita negara kepulauan, jadi data center bisnis is emas di Indonesia. Saya rasa begitu.
Oke, Mungkin terima tambahan kasih. sedikit ya, kalau boleh, jadi Ya, 1 menit Pak saja. Samuel. Jadi kita memang kalau membangun industri ya, kita katakan industri data center itu ada 3 komponen besar yang harus kita punyai. Pertama SDM. Jadi makanya kita selalu menyiapkan SDM nih. SDM itu harus kita tuh butuh 600.000 digital talent untuk bisa melaksanakan proses transformasi digital. Saat ini aja yang dari Kominfo baru 100.000 yang kita latih ya, dengan bekerja sama dengan berbagai pihak yang jadi pelatihan kompetensi berbasis sertifikat. Kita dengan teknologi provider kita juga bekerja sama. Pertama tadi SDM, kedua teknologi, adoption teknologi, penguasaan teknologi ini juga penting kalau kita mau membangun suatu industri. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya regulasi dan policy. Ini 3 ini harus kita siapkan. Nanti insya Allah kita juga nanti kalau kita in the right track, kita bukan lagi pengguna teknologi, kita akan menciptakan teknologi tadi. Karena tadi SDM-nya kita siapkan, SDM-nya ini akan menguasai teknologi, policy dan regulasi yang benar, kita akan jadi pencipta teknologi. Karena teknologi digital itu 5-10 tahun ke depan itu sudah yang sekarang sudah obsolete semua, sudah kadaluarsa semua. Itu perubahannya sangat cepat, itu harapannya pemerintah. Jadi kita pada saat menyongsong bonus demografi itu, kita sudah jadi pemainnya. Itu kira-kira harapannya. Betul, setuju Pak. Baik, terima kasih sekali nih Pak Samuel untuk tambahannya. Jadi karena keterbatasan waktu ya, jadi saya hanya bisa membacakan satu pertanyaan. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang sudah masuk, nanti akan dijawab oleh panitia melalui email. Tapi tadi saya coba menggarisbawahi ya yang disampaikan tadi Pak Samuel sudah memberikan closing statement yang sangat baik ya, bahwa ada 3 hal yang kita butuhkan ya agar kita bisa menguasai tadi ya sebagai di industri di data center maupun nanti di perkembangan TIK nasional. Yang pertama adalah SDM, kemudian teknologi dan juga regulasi. Nah, ini harapannya kita bisa sama-sama bersinergi ya untuk bisa membangun itu semua sehingga apa yang kita harapkan nanti bisa terwujud ya, terutama program-program pemerintah maupun industri dalam negeri juga akan berkembang. Baik, terima kasih banyak pada Bapak panelis semua, Pak Roni, Pak Samuel, Pak Hendra. Sebelum kita akhiri sesi siang kali ini, saya akan coba memberikan sedikit informasi tentang Lintas Harta. Lintas Harta, seperti yang Bapak Ibu hadirin ketahui, adalah suatu perusahaan ICT ya. Kami sudah berdiri lebih dari 33 tahun. Kami juga mempunyai local support di 88 kota ya. Kemudian juga melayani pelanggan dari berbagai macam industri. Ada lebih dari 2.400 pelanggan ya dari berbagai segmen yang sudah kami layani. Kemudian kami juga menyediakan berbagai macam solusi ICT ya, seperti jaringan, kemudian security, cloud computing, maupun data center itu sendiri. Nah, untuk data center, kami punya 3 lokasi ya data center, ada di TB Simatupang, kemudian ada di Taman Tekno di BSD, dan juga Jatiluhur, di mana kami menyediakan layanan colocation di lokasi-lokasi tersebut, yang mana juga kami sudah menerapkan global standard, termasuk juga Tier 3 ya dari Uptime Institute. Kemudian juga selain colocation, kami juga menyediakan layanan manage data center, di mana Bapak Ibu bisa mempercayakan nanti pengelolaan data centernya, meliputi dari operasionalnya, kemudian proses maintenance, hingga sertifikasi data center yang Bapak Ibu sekalian miliki ke Lintas Harta. Tentu saja ini didukung oleh tim-tim yang sudah proven, yang profesional maupun sistem yang sudah terintegrasi ya untuk pengelolaan data center. Baik, itu saja terkait dengan Lintas Harta dan juga data center. Untuk lebih jelasnya nanti bisa Bapak Ibu sekalian bisa berkunjung ya ke booth data center maupun booth-booth yang lain. Nah, sebelum mengakhiri sesi siang kali ini, sepertinya nggak afdol kalau kita belum berfoto bersama ya, karena ya ini kesempatan bagus sekali ini kita bisa berkumpul bersama. Ada
Pak Samuel, ada Pak Hendra, dan Pak Roni. Jadi saya mohon kesediaannya nih Bapak-Bapak sekalian untuk kita berfoto bersama, meskipun secara virtual nih, secara online, tapi harapannya ini bisa cukup mewakili ya, karena ya tadi ini bagian dari teknologi. Kita memakai teknologi dengan online. Baik, mohon bersiap-siap, mohon bantuan panitia untuk bisa mengambil gambar dalam hitungan ketiga. Saya akan coba hitung. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi nih, biar lebih afdol. Baik, saya coba hitung lagi sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya Pak Samuel, Pak Hendra, Pak Roni. Sama-sama. Terima kasih Mas Hendra, Mas Roni, Mas Kurniawan. Terima kasih ya. Pak Samuel, thank you, Pak. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah menyempatkan waktunya ya di diskusi kita pada siang kali ini. Sebagai informasi juga, Bapak Ibu hadirin peserta breakout session, Lintas Arta juga sudah menyediakan promo-promo khusus untuk layanan data center seperti free data center assessment, kemudian diskon khusus untuk colocation, dan masih banyak lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin tahu lebih lanjut, silakan bisa mengunjungi booth Lintas Arta ya, khususnya data center maupun booth-booth yang lain yang tersedia. Kemudian juga jangan lupa saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mengisi kuesioner yang ada di kolom chat, karena nanti akan ada hadiah menarik bagi Bapak Ibu yang beruntung, yang mana pemenangnya nanti akan diumumkan di akhir acara pada hari ini, dan juga nanti akan diumumkan melalui Instagram resmi Lintas Arta di @lintasarta.official. Baik, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga para panelis. Tidak lupa juga saya ingatkan untuk selalu mematuhi prokes yang dianjurkan pemerintah. Salam sehat, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.